Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Budi Wingit. Kali ini kita mau datang bertiga ini karena memang banyak DM yang masuk ke kita. Nah, kebetulan teman-teman yang punya pengalaman mistis belum bisa hadir ke studio. Nah, kita akan wakilkan di sini untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mistis dari teman-teman yang sudah mengirim DM ke kita. Ini yang pertama dari saya dulu. Boleh. Ya, ini saya kenalkan dulu nih teman-teman saya. Ini ada Mas Evan, ini ada Mbak Intan. Nanti kita ada 3 nih cerita mistis, cerita horor yang kita kemas ala kita aja. Dari netizen ya? Ya, tentunya dari netizen. Nanti akan kita bawakan ya dengan cara kita. Yang pertama ini ceritanya gini Mas Evan, Mbak Intan. Itu ada seorang, kalau bisa dibilang ini apa itu? Magang dokter. Jadi koas kayak gitu. Nah, jadi mau jadi dokter. Nah, ini kan dia bertugas di salah satu rumah sakit pemerintah di daerah Jakarta, ceritanya seperti itu. Nah, kebetulan saat itu namanya Mas Teguh. Nah, calon dokternya ini namanya Jakarta. Nah, ini namanya Teguh. Nah, kebetulan ini langsung singkat cerita aja. Kebetulan Teguh ini bertugas di malam hari, jadi dia shift malam. Shift malam ya. Nah, waktu itu dia istirahat. Setelah selesai melakukan tugasnya, dia istirahat di tempat istirahat di sebuah ruangan gitu. Ceritanya sebuah ruangan untuk istirahat. Nah, nggak tahu kenapa pandangannya itu tertuju di salah satu ruangan. Sebenarnya itu ruangan itu kalau menurut ceritanya sih ini apa itu ruang operasi atau ruang bedah. Nah, matanya itu tertuju di ruangan bedah tersebut. Nggak tahu kenapa, mungkin ya ada aura-aura apa sehingga pandangannya menarik untuk melihat pintu ruang bedah. Nah, di situ kemudian kalau itu yang dia lihat itu Mas, apa itu? Suster. Dia rambutnya panjang. Jelas. Kalau yang menurut diceritakan sama Mas Teguh ini dia jelas. Jadi melihat suster rambutnya panjang, tapi bajunya itu baju suster penuh dengan darah. Tapi wajahnya, jadi rambutnya kayak gini loh. Rambut panjang ketutup gini. Terus pakainya mukanya ketutup rambut. Tapi bajunya berdarah. Nah, itu ngesot Mas? Enggak, berdiri. Iya. Kalau menurut ceritanya nih masih berdiri. Padahal kalau kita tahu kan kalau suster biasanya kan ngesot. Nah, klarifikasi kayaknya itu. Ya. Dan validasi. Iya. Nah, siapa cowok atau susternya? Suster itu cewek. Kalau cowok, kalau suster cowok namanya apa? Pastor. Apa? Perawat laki-laki. Nah, jawaban aman nih, perawat laki-laki nih. Iya. Terus. Nah, sorry Mas Teguh. Terus kalau kita di rumah sakit, susternya cowok, kalau menyapa kan ya sus, kalau cowok apa? Ya apa? Ayo. Ya perawat laki-laki. Perawat. Terus ada perawat laki-laki ngesot. Gak serem kan? Lanjut Mas. Oke. Balik lagi ke ceritanya Mas Teguh. Nah, ini tanpa berpikir panjang, ini karena memang mungkin nalurinya dokter ya. Begitu lihat ini ada putih berdarah, wah ini pasien ini. Nah, disamperinnya itu yang berdiri di pintu ruang bedah. Disamperi, begitu mau dekat, susternya itu balik badan, masuk ke lift, masuk ke pintu lift, kemudian menghilang. Nah, dari situ Mas Teguh ini mulai merasa kok ada yang janggal. Nah, ini ada yang aneh. Kemana ini tadi perginya si
Suster berdiri. Susternya itu tadi. Suster berdiri, bukan suster ngesot. Suster berdiri. Nah, kemana perginya itu? Udah, dia nggak mau cerita. Dia mau simpen sendiri karena takutnya nanti malah teman-temannya jadi takut semua. Caka malam nggak ada temennya nanti. Nah, itu keesokan harinya dia baru cerita sama dokter senior. Dokter senior yang sudah lama di rumah sakit. Dia cerita, ya kejadian-kejadian itu diceritakan semuanya. Dan ternyata Apa jawabannya? Apa jawabannya yang didapat Mas Apa? Teguh? Berarti Mas Teguh sudah diterima di rumah sakit ini. Nah, mungkin ini apa itu? syarat ya, syarat mungkin ya. Ospeknya itu harus. Ospeknya. Ospek mau jadi dokter nih, kamu harus lihat dulu ini sosok suster berdiri. Pastor tadi ya. Bukan ini cewek ini. Oh iya. Nah, suster berdiri. Suster berdiri. Nah, suster berdiri. Kalau ngesot kan ada sendiri ceritanya. Jadi kalau sudah, nah, dokter yang senior itu kasih jawaban kalau sudah melihat seperti itu, berarti kamu sudah diterima menjadi keluarga besar rumah sakit pemerintah di Jakarta itu. Oke. Wow. Nah, Ternyata ospeknya serem juga ya, Mas ya. padahal, nah, ospeknya ini kalau bergaya, anu ya, ini bergaya apa? Bukan militer ini, bergaya medis nih. Boleh juga nih. Nah, setelah itu Mas Teguh ini sudah mulai terbiasa dengan seperti itu. Jadi bertugas malam seperti itu sudah biasa. Lama-kelamaan dia tahu ternyata ruang bedah itu dulunya adalah kamar mayat. Oh. Nah, dulunya kamar mayat. Terus ini sosok suster ini yang muncul pertama kali Mas Teguh lihat itu korban malpraktek. Nah, Di rumah sakit itu. di rumah sakit itu. Oh. Kemudian mayatnya sempat disimpan di kamar jenazah yang sekarang jadi ruang bedah. Hmm. Nah, disimpannya itu katanya sih ya sehari di situ. Mayatnya jadi sehari di situ belum diapa-apain. Nah, akhirnya terus mulai proses, ya singkat cerita katanya sudah dijemput sama keluarganya gitu. Tapi sosoknya masih sering muncul di situ. Nah, itu tadi ceritanya seperti itu dari Mas Teguh. Terima kasih Mas Teguh sudah berbagi cerita dengan kita. Ya, semoga masih Sering-sering masih sering ditemuin. bukan sering jangan ditemui boleh, tapi jangan lupa ceritakan ke kita. Biar nanti Kirim kita di sampaikan ke teman-teman. Komen-komen. Iya. Boleh nanti lewat email juga bisa. Tuh. Sama nama susternya Mas Teguh. Siapa tahu suster udah gesot. Siapa Ya. tahu. Mungkin pakai kursi roda dulu. Sebelum ngesot pakai kursi roda dulu. Mungkin dia kredit di leasing mana untuk saudaranya. Kemajuan. Ini ada cerita lagi yang kedua. Monggo Mbak Intan biar disampaikan. Mbak Mau Intan. aku dulu. Kamu dulu. Boleh aku dulu nih Siap, Mas kebetulan. Irfan. Ini kebetulan ada cerita dari Mas Joko ini. Kebetulan ini dari Jogja. Mas Budi, Mbak Oke. Intan ini. Ini dia singkat banget sih ini ceritanya. Dia itu kebetulan sekeluarga itu baru pindah ke Jogja, Mas Budi. Dari Jakarta Dari Jakarta pindah ke Jogja. ke Jogja. Lah dia dapat rumah dinas. Dia dapat rumah dinas itu di ya mungkin kan rumah dinas kan sering gonta-ganti orang ya. Ya. Nah, itu sekeluarga dari Mas Joko itu datang di hari Kamis. Itu di Kamis itu malam, kebetulan malam. Lucunya gini Mas Budi, ketika dia masuk ke kamar yang utama ya, dia itu ketika buka pintu utama itu udah denger suara radio. Udah denger suara radio, dia ada suara radio itu. Pada posisi itu rumah itu katanya terakhir dimasukin yang bagian bersih-bersih itu seminggu yang lalu Mas Budi, karena Mas Joko mau masuk. Oh. Nah, kok Mas Joko kok ketika mau buka pintu kok loh ada suara radio, dikiranya ada yang jaga. Yang jaga, yang nyalain yang jaga gitu. Ya, dikiranya ada orang, makanya oh ada orang. Cuma posisinya kok lampu depan aja yang nyala, yang lainnya dalam itu mati kelihatan dari jendela. Terus Mas Joko ya positive thinking lah, dia buka situ terus dicari nih sumber dari
radio itu dari kamar utama, dia ada yakin nih kayaknya dari kamar yang pojok kanan, katanya sih gitu. Terus ketika dia masuk di pojok kanan itu tiba-tiba suaranya tuh hilang, suara radionya hilang. Macet mungkin Tapi itu. uniknya, Baterainya habis. iya mungkin dia mungkin pakai merek yang Radio lama itu mungkin. enggak mbak, radio itu baru itu udah pakai USB kok. Ya radio lama, Type C sudah. Udah, ini mau dilanjut apa aku pulang nih? Gini, maaf Mas Joko ya. Gini nih, jadi ketika dia masuk kamar itu, masuk di Intan, radionya tuh ada, cuma posisinya itu mati. Dan kata dari Mas Joko itu kayak ada banyak apa ya, debu. Berarti kan udah lama nggak dipakai Mas Budi posisinya itu. Tapi Mas Budi cuma waktu itu yang denger cuma dia sama istrinya. Cuma dia diem lah, nggak mau ngomong karena ada anaknya kan, takutnya Takut malah. takut. Nah besoknya itu Mas Joko setiap pokoknya dia hafal setiap malam Jumat itu pasti tuh denger radio itu nyala. Kalau mereka lagi makan itu mesti denger, mulai dari Mas Joko sama istrinya, lama-lama anaknya pun denger radio ini kok nyala terus. Radio ini nyala itu bersuara atau nyetel apa di sing kono iki di radio niki enek musiknya, nyetel musik apa nyetel apa gitu loh Mas. Kalau dari ceritanya Mas Kalau Joko nyala ini, cuma nyala diceteknya nyala lampu suara aja. kemeresek aja Mas. Ah, saya tahu. Pasti ini antenanya belum diangkat ke atas ini. Iya, iya nih. Nih, kemeresek tadi. Mungkin kemeresek antena Mas Joko, bisa nih. mungkin antenanya belum. Nah, ini sekalian teman-teman, kalau radionya kemeresek coba cek antena. Oke. Gini, lanjut. Mas Joko. Jadi setelah semua itu tahu radio itu kok sering nyala, cuma mereka tuh saling diem, nggak mau cerita satu sama lain. Ya ngindari ada cerita mistis lah. Terakhirnya Mas Budi, waktu mereka kumpul bareng, akhirnya kayak udah unek-uneknya dari Mas Joko, istrinya, anaknya, akhirnya mereka saling ngomong nih, Pak ada radio hidup, ternyata tuh semua ada denger. Ini kan ketawa terus. Hantu radio. Iya bisa jadi. Aku hantu radio. Di radio. Aku hantu radio. Gini. Semuanya ada radionya lah. Kamu siapa? Aku hantu radio. Buktikan kalau kamu hantu radio. Itu Ini dilanjut ya Mas Budi. serem sekali hantu radio. Nih, terus Padahal akhirnya adanya siluman radio, Bang. terus akhirnya ini paling mungkin dari ceritanya benang merahnya di sini Mas Budi, Mbak Intan. Jadi ketika radio itu bunyi dan mereka semua itu dengar, akhirnya mereka cerita semua. Intinya mereka ngomong lah, itu ada radio hidup. Mereka rame-rame kebetulan Mas Joko itu punya dua orang anak. Nah, mereka berempat sama istrinya ke kamar utama, dilihatlah radio itu. Anehnya Mas Budi, radio itu hidup. Radionya itu hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena tadi mati. Iya. Udah hidup lagi. Radionya mati suri itu. Ketemu chestnya mungkin. Mas Joko, tolong kalau kemana-mana bawa chest Type C. Karena sekarang ini barang elektronik bisa pakai chest Type C. Mari Mbak. Aduh. Ini radio apaan sih ini? Ini radio apaan sih ini? Aku masih bingung cerita. Tahu kan Mas Budi, radio lama itu kan cuma kita nyari yang radio itu kan di atas cuma kayak ada garisnya sama FM, AM itu kan. Itu posisinya hidup dan mereka semua lihat nyala, ada lampunya tuh nyala di situ. Tapi ketika dideketin sama Mas Joko untuk mau diangkat, itu suaranya udah ada. Cuma posisinya waktu diangkat lampunya tiba-tiba mati, kayak radio itu tiba-tiba mati. Dan anehnya itu tidak nyolok ke listrik dan nggak ada baterainya. Itu cas, Mas. Kan siapa tadi ceritanya cas. Maaf ya Mas Joko ya. Nah ini saya lanjut ya. Mas Joko cari nih info-info, kok ada radio di sini, punya siapa nih? Usut punya usut. Ini ternyata radio ini yang punya dulu pernah tinggal di situ dan dia
bundir Mas Budi, Mbak Intan. Bunuh Di diri. situ ya, bukan pekerja, cuma dia dulu pernah jaga di situ Heeh. karena sesuatu mungkin problem lain-lain lah. Judol, Dia bunuh. judol. Ini banyak Ini ini. bisa jadi. Judul habis itu dia minjem. Nah, dia ikut pinjol. Nah, Bisa jadi. itu Mungkin dia pakai kredivo juga, bisa jadi. pikirannya Dari lubang dangkal tutup ya. lubang deh. Sekarang kan ini kan baru trennya kan bunuh diri karena pinjol Pinjol, judul. terjerat judol terjerat pinjol. Iya betul. Kemudian terjerat tali lehernya. Oke, ini dilanjut ya. Oke. Nah, usut punya usut, ternyata kan pemilik radio itu kan udah meninggal ini ceritanya nih. Dan di radio itu kayak yang waktu dia meninggal itu posisinya radio itu masih dibawa sama dia, Mas Budi. Oh dia Bunuh dirinya sambil megangin radio. Ya, karena mungkin kesetrum radio. Ya, ada pegang gini. Tolong Mas Joko. Mas Joko. Itu usut itu, dan ini kisah nyata ya guys, jadi pernah dialami Mas Joko kebetulan di kota Jogja. Sampai sekarang alhamdulillah Mas Joko benernya masih tinggal di rumah itu, cuma untuk radionya sudah dikembalikan ke ya keluarganya itu yang meninggal Bunuh diri. itu ya. Dan Mas Joko pun beli radio baru. alhamdulillah Beli radio lagi. beli radio lagi. Enggak guys, jadi memang posisinya Mas Joko itu trauma lah, dia enggak pernah Nyetel radio. enggak, Atau mungkin nyetel radio antenanya yang tinggi. Jadi kemersek. dia memang jarang kan dari kota, dari Jakarta itu jarang dengan radio, dia ketemu radio klasik kayak gitu, dia itu kan mungkin shock ya. Itu Mas Budi, Mbak Intan, cerita dari Mas Joko dari kota Jogja. Kebetulan ini cerita di tahun 2022. Nah, ini kalau saya ngalami sendiri ya paling saya tidak bertahan lama-lama sih kalau seperti itu. Apalagi tempat itu untuk bunuh diri ya. Ya Nah, paling saya tempati seumpamanya saya jadi Mas Joko ya seminggu udah saya tinggal pergi. Saya pilih ngontrak aja. betul ya, tapi ya Serem sih kalau gini loh. Kalau Bagasi tempat itu ya tempat buat bunuh diri itu kan pasti kan masih aura-aura. Nah, masih tertinggal di Tertinggal. situ. Nah, siap deh Mas Joko. matur nuwun nih, Mas Terima Joko. kasih ceritanya. Nah, kita tunggu lagi. Semuanya ada cerita lain dari Mas Joko atau mungkin teman-teman yang lain bisa kirim-kirim ke kita. Tapi jangan khawatir, masih ada satu lagi cerita mistis dari Mbak Intan. Monggo Mbak Intan. Nah ini tuh ada DM dari netizen lah. Itu namanya Mas Ardi, orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Kotanya nggak nyebutin sih, tapi pokoknya dia orang Jawa Barat yang suka ngedaki gunung. Oh. Apa namanya kayak gitu yang suka. Pecinta alam. Iya betul, pencinta alam sama 3 temennya. Jadi mereka berempat tuh, Mas Ardi sama ketiga temennya itu lagi ngedaki Gunung Salak. Berarti deketnya itu. Iya, Gunung Salak. Sana itu kan di Sleman. Gunung Salak di mana? Sleman. Aku nggak tahu sih ya. Loh, Gunung Salak ada di Sleman. Salak Pondok. Terus. Gunung Salak kan Jawa Barat. Iya. Ya Kita lanjut. juga tahu. Yuk lanjut. Mas Ardi. Ya itu Mas Ardi itu ngedaki Gunung Salak sama ketiga temennya. Nah kalau biasanya ngedaki gunung itu kan ada jalur yang utama yang biasa dilewatin pendaki. Oh, yang sudah dibuatkan biasanya sama petugasnya yang di situ. Iya sama petugasnya udah siap, udah dibuatkan. Sama ada satu jalur tuh yang nggak dibolehin, itu jalur lama. Jalur lama jadi nggak Oh, mungkin dibolehin. sudah forbidden. Bisa. Total Ya, mungkin mungkin. searah. Jadi boleh naik nggak boleh turun gitu. Oh iya bisa itu. Nah, atau buat turun doang nggak boleh naik. Ya boleh. Nah, itu ya, forbidden. Susah ya kalau cerita sama orang tua itu ya. Kasih. Yuk lanjut Mas Ardi. Aduh. Terus habis itu karena Mas Ardi sama ketiga temennya itu lebih suka yang ekstrim, Memilih jalur yang yang lama, yang jalur tadi- lama yang ya bukan rekomendasinya petugas yang di situ. betul. Karena mereka pengen kayak kenapa tuh kok nggak boleh dilewatin? Penasaran. Penasaran, anak muda biasa.
Oke, jiwa penasarannya tuh tinggi. Tinggi. Terus habis itu entar genderuwo nanti. Yuk, gunung salak ya ada gendruwo. kalau tadi hantu radio, Ini hantu salak ini. Ini gini maksudnya. Itu kayaknya ada lonjong dua Kayak gitu. tebak-tebakan dulu tuh Mas. Pental gitu. Tebak-tebakan Jawa tau Mas. Sego sak kepel dirubung tinggi. Itu japane apa itu? Gunung Salak. Hahaha. Bisa bayangin nggak maksudnya? Dan bisa jalannya gimana? Glinding. Atau yang gelinding. Yuk lanjut. Mas Ardi ini loh, Mbak Intan ini membawakan ceritamu nggak serius ini. Aduh. Yuk lanjut ke sego sak kepel dirubung tinggi salak gunung apa? Yo, setelah itu dia mengambil jalur lama. Bentar ini loh, ini enggak. enggak apa, tinggal aja ini. Mengambil jalur yang tidak direkomendasikan dari petugas Iya, di Gunung pakai Salak. jalur lama yang nggak boleh dilewati harusnya. Hmm. Terus di tengah hutan, mereka tuh tolong sini. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hantu salah. Saya. Mas Ardi, tolong Mas Ardi kalau menonton ini ya. Maafin nih teman-teman, memang seperti ini modelnya. Yuk lanjut. Ya lanjut. Nah itu di tengah hutan, pas mereka lagi ngedaki itu, mereka tuh nemuin tangga. Tangganya itu udah berlumut. Kamu jangan ketawa ya. Lihat kamu ketawa. Seolah-olah salah. Yuk. Mereka tuh nemuin tangga yang udah tangga batu yang udah tua terus udah berlumut. Terus habis itu tuh seolah tuh tangganya tuh nunjukin ke sebuah tempat. Untuk mengarah gitu loh. Iya kayak ngarah ke sebuah tempat. Terus mereka tuh ngelewatin tangga itu. Setelah mereka ngelewatin tangga itu, suasananya tuh jadi berubah. Jadi apa namanya, jamnya berhenti. Jadi kayak waktunya tuh berhenti di situ. Waktunya berhenti, terus nggak ada orang, nggak ada binatang. Biasanya kan kalau ngedaki ada binatang. Ada buah ini. Ada buah salah. Tolong penghuni Gunung Salak ini, orangnya ini yang menertawakan. Yuk, udah tinggal aja dulu. Nggak ada suara, tiba-tiba kabutnya tuh jadi turun. Terus Kita ngedance dulu boleh nih. Yuk, kabut turun. kabutnya turun, nggak ada suara, terus kayak hawanya tuh jadi kayak apa namanya, beda. Kayak beda, kayak jadi mistis gitu loh Mas. Oh, mencekam. Ya mencekam. Tiba-tiba jamnya tuh berhenti, jadi nggak ada waktu. Terus salah satu temannya mereka itu tiba-tiba hilang secara misterius. Dari 4. Dari Mas Ardi sama 3 temennya itu, yang satunya tuh hilang. Hilangnya tuh misterius, tiba-tiba ngilang aja. Terus? Biasa cowok suka ngilang tiba-tiba. Ya itu namanya di roasting. Apa itu namanya? Ghosting. Ghosting. Ya Allah. Cowok. Makanya dari dulu saya juga nggak suka sama cowok. Loh, iya. Kalau kamu suka cowok ya bahaya. Nah iya. Hanya Lucinta Luna yang disukai sama cowok juga. Aduh.
anehnya tuh GPS yang mereka bawa itu tiba-tiba nggak bisa berfungsi, nggak bisa dipakai. Terus singkat cerita 3 hari kemudian ada warga setempat yang nemuin 3 orang itu, Mas Ardi sama 2 temannya itu. Posisi hidup. Posisi hidup tapi mereka dalam keadaan badannya lemas terus linglung. Linglung. Anehnya mereka tuh cuma ngerasa kalau mereka tuh baru jalan tuh 6 jam. Padahal baru ditemukan sama warga setempat 3 hari kemudian. Masuk ke dimensi lain ya? Iya, kayak masuk ke dunia ya. lain lah istilahnya. Hari panca. Wah, serem juga ini. Serem dong. Yuk, lanjut. Terus habis itu warga itu ngasih tahu kalau kalian nemuin tangganya itu jangan dinaikin lagi, soalnya itu bukan buat manusia. Oh, ya bener ini. Berarti kan ceritanya itu kan kalau ngikuti tangga itu bakal kita masuk ke dimensi lain, dunia lain. alam lain mungkin ya. Tapi kalau cerita dari pendaki-pendaki itu banyak kan kejadian kayak gini. Iya. Iya sih. Ya kan? Nah itu karena gini, karena mereka kan nggak sesuai dengan arahan petugas ya, tuh anak gunung kayak gitu. Aturan ya. Kayak ya, anak gunung mana gitu kan harusnya lewat sini. Ya pengen penasaran lo jalan Iya, mana betul. kayak gitu. Kan banyak cerita ada juga yang di tengah gunung itu, yang di Gunung Lawu itu ada pasar apa gitu di tengah-tengah iya, itu ada ada pasar itu. itu. Di atasnya tuh ada pasar. Padahal itu nggak ada apa-apa, tapi berisik kayak pasar kayak gitu. Ceritanya seperti itu sih. Ya saya sering sih munggah naik ke gunung sering gitu loh. Gunung mana? Ya ke gunung cuma teman-teman naik, saya ngecamp aja lah. Saya di bagian masak mie aja lah ini. Oke. Nah, itu tadi teman-teman ada 3 cerita mistis yang sudah dialami netizen kita. Teman-teman kita yang sudah ngirim ke email kita. Nah, karena memang tidak sempat, karena memang ceritanya kan orang jauh-jauh semua ini, dari Mas Teguh itu yang di Jakarta. Ada Mas siapa? Joko yang ada di sebenarnya orang Jakarta, cuma dia pindah dinas di Jogja. Terus ada Mas Ardi dan teman-temannya ini dari Gunung Salak, dari Jawa Barat sini. Nah, mereka tidak bisa datang, makanya kita coba sampaikan ke teman-teman hal-hal mistis yang mereka alami. Nah, terima kasih ini teman-teman sudah stay tune di studio kita di Sudut Hitam. Nah, nanti kita juga akan tunggu lagi cerita-cerita dari teman-teman. Monggo bisa di komen, nanti akan kita bantu gimana sih caranya biar ceritanya teman-teman bisa sampai ke kita. Nanti dari kita akan bantu sampaikan ke email juga bisa. Sementara itu dulu teman-teman, kita akan sambung lagi lain waktu bersama saya Budi Wingit dan teman-teman saya. Ini ada Mbak Intan dan Mas Evan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.